Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Rapinzar SIPMAP, selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun tujuan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan, dan di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Perkenalkan, nama saya Sofi Andini. Perkenalkan, nama saya Windy Radwi Marwita Lubis. Perkenalkan, nama saya Deva Septiani. Perkenalkan, nama saya Maju Agustina Petepulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpido Mas Handriza. Perkenalkan, nama saya Joshua Triputra Bakti Paulus. Perkenalkan, nama saya Evan Paredang. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmasari. Perkenalkan, nama saya Kilia Tahara. Dan perkenalkan, nama saya Natasha Adelia. Sekian perkenalan dari kelompok kami dan akan dilanjutkan dengan sesi wawancara. Terima kasih. Berikut ini merupakan profil dari Bapak Lidayanto SSMSI selaku narasumber yang kami pilih di dalam wawancara kepemimpinan ini. Saya Lidayanto, Wakil Ketua Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, bidang tani dan nelayan. Bapak Lidayanto SSMSI merupakan seorang Wakil Ketua Umum Bidang Tani dan Nelayan Fraksi Golongan Karya yang lahir di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1968. Beliau merupakan tamatan dari S1 Sosiologi Sisipol Chandra di Muka dan S2 Administrasi Publik Sisipol Chandra di Muka dengan pengalaman organisasi yaitu Biro Hukum dan Keanggotaan Jakarta, Sekretaris Pemuda Pancasila Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Palembang, Sekretaris Umum Pemprov Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Sumatera Selatan, serta Wakil Ketua Umum Bidang Tani dan Nelayan Fraksi Golongan Karya. Dengan pengalaman pekerjaan yaitu, beliau pernah mengajar sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sriwijaya, serta beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-2009 Fraksi Golongan Karya. Pasti ada staf yang dalam membantu Bapak untuk menunjang pekerjaan Bapak kan. Bagaimana Pak cara Bapak dalam merangkul mereka untuk bekerja bersama-sama tanpa adanya perbedaan tingkatan? Soalnya kan perbedaan tingkatan dalam hal jabatan membuat para bawahan Bapak menjadi kaku Pak, dan segan dalam bekerja. Bagaimana menurut Bapak cara mengatasinya? Jadi ini ada dua sisi saya jawab. Yang pertama normatif, yang kedua tentang keadaan. Karena saya dididik lahir dari seorang figur yang stranger yang harus berjuang pribadi. Saya belajar dari dua tokoh konsep dan konsep strategi. Jadi seluruh pekerjaan itu saya bekerja sendiri. Ya. Saya bekerja sendiri, cuman ketika terjadi peralihan ke zaman IT, saya mulai kagok. Jadi kalau dulu ngetik surat sendiri, konsep sendiri, kerja sendiri, saya nge-factor. Jadi begini, kenapa? Karena ekspektasi kita dengan staf itu kadang-kadang beda. Ya. Kalau dia secara normatif, dia dalam satu birokrasi kepemerintahan, mereka kan sudah jelas. Ada salarinya, ada tupoksinya, sehingga tidak ada sudah tahu tentang hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi kalau di sifatnya levelnya yang bersifat di organisasi non-profit dan non-birokrasi, yang begitu tidak bisa. Oleh karena itu kalau kita melihat situasional gerakan ini kurang pas, saya harus mengambil sikap. Jadi pengalaman, kemampuan, dan teknik yang saya kerahkan, baru saya mendorong mereka. Jadi kebanyakan saya dengan staf itu yang membina, saya lihat dulu mereka datang ini latar belakangnya gimana, cara kerjanya gimana, kan susah kita. Karena latar belakang di organisasi ini beda. Ada yang cuma mau selfie, ada yang cuma mau tampil doang, ya kan? Oh, kalau acara rame, bos mau datang dia mulai tampil pakai jas. Ada yang begitu, ada yang mau selfie. Nah, kita susah mendrive yang begini. Tetapi ini semua harus kita gerakkan. Artinya kita harus melihat potensi staf, kita harus melihat situasionalnya. Kapan kita harus menggerakkan mereka ini di posisi A, kapan kita menggerakkan mereka di posisi B. Tapi kalau kita menggantungkan sepenuhnya kepada teman-teman yang sudah kita tahu kualitas dan kapabilitasnya, akan terhambat program ini. Apalagi yang namanya program sosial kemasyarakatan ini kan non-profit.
Orang tuanya nggak mau. Ngapain kamu organisasi kan gitu? Iya. Iya kan? Di kampus juga alergi, kamu harus belajar deh. Kuliah yang utama itu. Sama saya. Kemudian di sekolah, mungkin saya satu-satunya anak sekolah yang paling badung. Paling badung, nggak ada anak di kampus di sekolah itu saya udah. Saya kalau datang ke sekolah, ini udah bagus kalau bisa bawa laptop, bawa notebook, bawa. Kalau saya datang begini aja, buku nomor, duduk. Iya. Iya. Tapi ketika ujian saya bisa mencerna, mampu. Artinya kan di situ kita sudah bisa membedakan pada waktu bagaimana orang mampu mentransfer ilmu, transformasi ilmu dengan orang yang berbeda. Nah, begitu juga dengan ilmu kepemimpinan, menggerakkan anak buah tentu secara normatif, ya juga tadi kan ada coach, planning, organizing, controlling, itu normatif. Di organisasi yang bersifat profit dan birokrasi, artinya di perusahaan itu bisa dilaksanakan begitu. Pendekatan kalau tidak bisa berhenti tempat dari itu fungsi seorang HRD Ya, dimutasi, tapi kalau di organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi itu dia harus berfungsi sebagai seorang leader. Nah, adik-adik harus bedakan antara pemimpin dan leader, ketua dan leader. Beda. Ketua dia bekerja berdasarkan aturan yang disepakati. Ada tupoksi, ada manajemen. Harus dilaksanakan itu karena dia mendapatkan timbal balik. Itu namanya ketua. Dia tidak mau tahu, kalau tidak bisa kerja pinggir. Kan begitu. Ya, konsekuensinya. Iya, begitu. Kau daftar dengan ini, buka lamaran, Ya. mana kurikulum PT kau, performance kau gimana? Kan gitu. Makanya saya dari awal saya tidak pernah mengajukan diri menjadi seorang pegawai negeri. Kalau saya mengajukan diri berarti kemampuan saya sebatas itu. Sedangkan saya hari ini jalan dengan tukang beca, besok jalan dengan guru, lusa bicara dengan preman paling gede pun saya pernah tahu. Dengan Yato, saya dekat membesarkan Pancasila di Palembang, saya tahu dengan Curi turun menjadikan dia menjadi orang dari orang jalanan, dari orang yang dari sampah bisa ditangkap jadi pemimpin. Besok saya jalan dengan Kiai, mohon maaf besok saya harus bergaul dengan teman-teman ya WTS. Dulu saya kan tanya, kenapa kau untuk Pancasila mau di situ, mau ke Pak dalam pemilu cuma satu hukumnya, satu orang itu satu suara. Siapa yang mau mendekati mereka? Kan gitu. Dan ajaran Nabi mengatakan kalau kita mau merubah dia, kita harus ikut di dalam dia. Kalau dia preman harus kita jadi seorang preman. Bayangkan pada waktu itu saya harus puasa menghadapi orang, main gap, begadang sampai 24 jam. Saya laksanakan, besok saya puasa, besok malamnya lagi saya di bar menemani mereka minum segala macam, berkonsolidasi organisasi. Minumnya picir-picir tidak tanggung. Besok dia makan saya tetap puasa, main gak, bayangkan. Tapi saya pegang sunnah Rasul tadi, kalau kamu ingin merubah orang itu, kamu harus di dalam. Pelan-pelan saya rubah. Orang yang nggak pernah sembahyang pada waktu itu dia harus bawa masjid, gemetar Pak. Jadi saya bilang, kita buat surat kedutaan Arab Saudi, kita minta 100.000 Al-Quran kita bagikan. Ada yang terbaik nggak? Beberapa Pancasila mau bagi Quran pada waktu itu sudah udah putih. Pendekatan saya begitu sampai harus mengikuti alur kehidupan dia dulu seperti seorang preman. Main biliar, minum. Saya ke situ. Akhirnya, yuk kita ke masjid. Waduh Pak, gimana Pak? Ya sudahlah, kalau usah sembahyang dulu aja enggak. Yang sembahyang dari Kiai. Mana kok ketua PP tidak kalah sembahyang nih? Pak, merubah orang nggak bisa sepintas. Syukur dia mau ke masjid Pak. Selama ini gawe dia di bar minuman. Sudah selesai, ada Pak. Ya sudah, ambil lalu serah kepada Allah. Yang penting masuk bahwa megang Al-Quran itu harus suci. Dia akhirnya tersadar. Dia tidak pernah bergaul itu. Dia tahu mengapa itu suci itu, tuh harus ada dulu. Kemana terserah malah ini mah. Oh sudah, duduk di dalam. Mohon maaf Bapak, Pak Ketua ini tadi ada kesibukan dan orang baru bisa masuk ke persiapan. Menyerahkan Al-Quran. Menyerahkan Al-Quran. Itu orang yang masih hidup Pak yang sulit, orang yang kenal yang sulit. Menyerahkan. Gemetar Pak badan itu belum takut. Adik-adik. Kerjanya tiap malam di biliar, minum makan. Merubah orang itu.
sekarang jadi ketua DPR Kota Palembang, wakil ketua DPR Provinsi. Satu kebahagiaan kita yang rumah orang. Jadi bagaimana kita menyelami kehidupan dia, itu seorang leader tadi. Jadi bagaimana kita mengurangkan staf itu adalah menjadi seorang leader. Leader itu bagaimana? Leader itu berbedanya adalah dia punya suasana kebatinan yang mampu memahami apa yang dia hadapi. Saya berhadapan dengan adik beda. Saya berhadapan dengan adik beda. Harus saya tahu. Dengan kita mampu mengampeti, mampu beradaptasi, baru pelan-pelan kita merubah. Itulah kuncinya. Jadi bagaimana saya menggerakkan potensi staf. Tadi kalau bicara normatifnya kuat, yang ada di organisasi birokrasi dan profit itu dengan planning management. Saya nggak tahu mau kalian dididik latihan udah tahu. Pokoknya kalau nggak pinggir duit. Kan dibayar begitu. Makin smart makin besar bayaran. Tapi kalau dibeli mungkin bagaimana seorang leader mampu memahami situasional dan mampu beradaptasi. Mudah mengatakan, sulit menjalankan. Anda bayangkan tadi saya katakan, saya tidak pernah mabuk, tidak pernah minum, tapi tiap malam harus duduk di bar. Karena pimpinan potensi harus minum. Saya tanya bagaimana cara saya tidak mabuk. Oh ada Pak, udah Bapak bawa aja yang namanya mentega atau bawa cabai rawit. Jadi pas mau buka saya datang untuk langsung ke sebelah kantor kami nomor 4. Dia ada taruhan, siapa yang kalah taruhan dibuang, tidak boleh masuk lagi di grup ini. Ya mungkin menganggap saya ini kan ya anak SMA, anak yang nggak jelas, yang nggak pernah minum. Tapi sebelum saya minum saya bawa ini. Dia juga bingung, kamu hebat juga ya, tidak mau mabuk. Kalau mulai mabuk saya ikut cabai. Nah, artinya bagaimana seorang leader itu mampu mengumpeti menjadi seorang kepala dan merubah. Ya, masuk ke kandang mereka ya Pak. Ya, itulah teknik yang non normatif tadi. Kalau normatif tadi sudah jelas ada quotes dengan keilmuan, dengan penugasan itu biasa aja. Karena dia bisa dilihat dengan CV-nya. Tidak mungkin seorang berani menyampaikan CV itu kalau tidak clear kan gitu. Karena kalau enggak dia artinya bunuh diri. Karena dia juga berhadapan menghadapi selain pada waktu itu kan ada gaji. Di luar gaji itu kan susah. Motornya mana sih ya? Aman. Di dalam Pak dimasuk. Pagarnya itu tidak ada. Iya, dikunci. Jadi itu ya. Pak ilmunya bagaimana menggerakkan potensi staf dan keanggotaan kita adalah menjadi seorang leader. Leader itu pengertian yang sesungguhnya adalah bagaimana suasana kebatinan dia mampu melihat situasional keanggotaan dan mampu mengadaptasi diri. Itu baru tadi. Kadang-kadang saya harus kontrol dengan buruh kuli bangunan. PP itu kan begitu, tukang parkir. Ya. Ini apa? Tukang parkir banyak Ya. golongan dengan menengah ke bawah. Nah besok saya harus bicara dengan jenderal. Lusa saya harus bicara dengan profesor, doktor soal gagasan dan ide. Nah inilah seorang leader harus punya itu. Kalau dia tidak punya itu, dia akan mendapatkan hambatan menggerakkan potensinya tadi. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Nah, jadi bagaimana saya menggerakkan potensi keanggotaan, potensi staf. Kalau normatif, dia sudah jelas dengan ilmu manajemen komunikasian. Ada planning, equating, controlling, staff, dan penugasan. Kita bisa lihat parameternya di CV dan pengalaman dia kerja. Tapi kalau di dunia yang non profit dan non birokrasi, dia harus menjadi seorang leader, punya suasana kebatinan yang mampu memahami makna keanggotaannya, dan dia harus bisa beradaptasi. Nah, itu baru leader. Makanya kalau bahasa ilmunya bapak bangsa, negarawan, kan gitu. Bagaimana menjadi seorang negarawan? Sehingga tadi jawaban tidak ada yang namanya perbedaan, tidak ada yang namanya status sosial, kelas, tidak ada yang namanya gender. Karena dia dituntut sebagai seorang negarawan dan tokoh bangsa yang memang bisa merangkul. Dan bayangkan DPP itu semua lini. Ada Kristen, ada Nasrani, ada Protestan,
Pada satu saat saya harus masuk ke vihara, satu saat saya masuk ke gereja, tanpa menggadaikan iman kita ya. Iman itu hablum minallah, tapi kalau kita hablum minannas harus sama. Jadi hablum minallah, hablum minannas itu diimplementasikan dengan leader tadi, sehingga apa yang kita inginkan sudah bisa dijalankan. Artinya ada konsep kalau saya bicara, siapa tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta susah bicara. Oleh karena itu leader harus begitu. Dia mengenalkan diri, dia berbicara, dia merapat, dan baru dia menggerak. Dan tidak bisa spontan. Nanti efeknya justru negatif. Sudah kira-kira pertanyaan pertama tadi. Dua Pak ya. Boleh. Di sini kan kita kalau lihat dari latar belakangnya Bapak ini pengalaman memimpinnya itu udah luar biasa sekali Pak ya. Di dalam setiap proses yang Bapak lalui itu pasti ada tantangan, kritik. Kita di sini mau tahu Pak, gimana cara Bapak menghadapi tantangan dan kritik Pak? Baik. Kalau tantangan dan kritik sering saya hadapi. Ketika dalam kompetisi ingin menjadi seorang pimpinan pasti. Tapi orang lihat siapa bapak saya, bagi gua lu siapa kan? Lu punya kemampuan finansial gimana? Itu sudah saya alami. Kemudian pendidikan lu gimana? Kan gitu. Kalau bagi saya terus berjuang. Saya anggap itu sebuah satu tantangan untuk saya buktikan. Jadi salah satu dulu orang bicara, bahwa kau cuma pendidikan SMA, gak bisa jadi pimpinan. Oleh karena itu saya berjuang kuliah. Walaupun kuliahnya biaya sendiri, saya jalan, tadi nggak pernah terbayang saya jalan kaki dari kantor wali kota itu ke Stisipo. Hanya nggak ada ongkos. Orang yang memotivasi saya itu adalah almarhum Harmen Abbas waktu itu. Kau harus kuliah. Saya bilang nggak ada duit. Kau harus kuliah. Dia kasih saya uang cuma 5.000 untuk ke kampus. Saya kuliah. Jalan. Adik-adik tahu dari mana saya menyelesaikan skripsi? Dari tugas DL saya kampanye. Saya tugas kampanye ke Bangka pada kedepan SPP. Saya buat skripsi biaya. Kemudian saya datang ke, saya sering mahasiswa yang sering lambat bayar. Karena saya nggak punya duit. Kebenaran ketua jurusan itu tahu dengan kita sama-sama aktivis. Sudahlah kau kuliah tempat aku. Pak nggak ada duit Pak, aku nggak ada tunggu situ kayak bayar terakhir baik. Begitu sampai begitu. Dan itu adalah satu cambuk bagi saya. Dan memang ketika kita harus berkompetitif, kita juga harus berjiwa besar. Maka saya bilang tadi, seorang ketua beda dengan seorang leader. Ketua siapapun bisa. Mau jadi ketua senat, mau jadi ketua BEM, mau jadi bisa. Tapi seorang leader susah. Kenapa? Sekarang orang kan pikiran-pikiran untuk menjadi seorang leader itu sudah hilang. Kalau seorang ketua kan dia diukur dengan finansial, dia diukur dengan intelektual, dia diukur dengan backing. Itu yang terjadi sekarang. Kalau adik lihat sekarang begitu cepat Kesang dipromosikan, kan begitu. Sebenarnya kalau batin saya kan nangis pasti lihat itu. Padahal kita diajarin bagaimana ada merit system, kaderisasi, menghadapi tantangan, coba. Itu yang membuat kita justru dengan tantangan itu saya anggap apa tadi? Pertanyaan tadi? Kritik itu adalah sebuah hal yang biasa. Bagi saya silakan kritik. Untuk menghadapi kritik itu mari kita berdialog terbuka. Bahwa persoalan itu harus kita bicarakan bersama. Ini loh kondisinya. Saya teringat pada waktu itu tahun 2004 menjelang PON. Itu saya baru paham betul yang namanya seorang leader dan pemimpin. Seluruh pada waktu menjadi ketua pertandingan, seluruh kegiatan agenda itu harus ketua. Bayangkan pada waktu itu kan saya nggak punya finansial yang cukup, tidak punya background. Hari ini jam sekian saya harus ke kantor PB PON, jam sekian harus ke KONI. Itu harus kita lewati semua, dan di bawah ini orang nggak ngerti. Keuangan pada waktu itu lambat keluarnya. Jadi saya harus meyakinkan dengan teman-teman.
Bapak Ibu, kita PON ini dibuka lebih awal, seminggu sebelum PON dimulai. Kondisi keuangan tidak ada. Nah, kita sepakat ya, diskusi sekarang bahwa untuk panitia pelaksana kita tidak perlu makan di sini, diganti dengan uang. Kenapa? Kalau kita makan di sini, yang pertama pasti kita kurang karena ada unsur keamanan, unsur segala macam wartawan. Jadi kita sepakat ya, itu udah kita jelaskan. Tapi lain lagi kenyataannya di lapangan, mereka ribut begini kan. Saya kata, oh ya Bu, ini kan sudah kita sepakati kemarin. Saya juga belum makan Bu, mau dibuka ini. Nah, kritik itu satu hal yang membangun dan harus dihadapi dengan wawasan yang terbuka. Artinya kalau dia anti kritik, ya nggak usah jadi seorang pemimpin, dia akan sulit. Dia akan ada di Menara Gading. Kalau saya dikritik silakan aja. Tapi dengan kritik itu kita lalui, akan terjawab dengan benar, orang akan tahu. Kualitas kita itu akan tahu, akan muncul. Saya tidak pernah menampilkan diri, tapi orang akan nilai, oh kalau dia mah ini. Dan saya tidak pernah berpura-pura, kondisi real. Kalau sekarang kan gaya hidupnya sudah hedon. Menjadi pemimpin harus pakai selfie, ketika presiden kan begitu kan. Oh jadi harus sudah pakai pakaian terlihat. Kalau saya enggak, mungkin ada yang percaya. Kalau pernah saya, sekarang saya tetap laksanakan itu, saya naik ojek, jalan ke kantor, orang pada ketawa. Tetapi ketika kita beradu gagasan, konsep dan ide, orang akan diam. Ketika orang tahu rekan jejak kita bahwa kita pernah berbuat untuk daerah, orang akan tahu, oh dia memang kalau mimpin tidak tanggung. Ada sampai di orang bilang, apa yang saya pegang pasti jadi. Karena tadi saya sebelum melaksanakan program itu tadi saya lihat dulu. Oh, ini tantangannya begini. Oh, ini situasinya begini. Saya perlu orang. Orang itu kerjanya saya cukup 3 atau 4 orang. Tidak perlu banyak-banyak. Dengan 3-4 orang kita ramu, kita buat strategi, baru kita desain, baru kita action. Selesai. Jadi bagi saya tantangan itu adalah satu yang mengasihkan. Kuliah saya selesai, hidup kan begitu. Pekerjaan walaupun mungkin dianggap orang bukan top manajemen, tapi orang akan tahu. Kalau bicara senam, oh ada Pak Lidayanto. Kalau bicara masalah ski, oh ada Pak Lidayanto. Orang bicara olahraga, oh ada Pak Lidayanto. Orang bicara politik sampai sekarang, mohon maaf, saya tidak bukannya loncat, tidak kemana-mana. Karena saya yakin dengan perjuangan, dengan ideologi perjuangan itu begitu, harus konsisten. Jadi tantangan itu justru memicu kita untuk lebih berani mencari solusi. Itu tantangan. Kritik adalah membuat kita untuk lebih dewasa. Ya, memecahkannya adalah dengan berdialog dan terbuka. Bicara apa adanya. Bicara apa adanya. Biarkan waktu yang menjawab. Kalau bahasanya itu kan begitu, biarkan waktu yang menjawab. Karena begini, kritik itu kan pasti dilakukan oleh orang-orang yang pertama oposan. Yang kedua orang yang tidak senang. Dia tahu benar kelemahan kita. Pasti tahu sampai titik. Tapi untuk menjawab itu tidak bisa instan 1-2 hari. Saya katakan, tahun 2024 itu saya dimaki habis sama Pak Rosian. Karena kegagalan. Waktu itu Pak Rosian bilang, oh sudahlah, senang nggak usah kita pertandingkan, repot-repotin aja. Pak Gubernur bilang boleh Pak, tapi kan syarat PON itu cuma 2. Yang satu PON pelaksanaan kalau ada organisasi. Apa itu? Pasti senam dan renang. Kalau Bapak batalkan PON ini, senam ini berarti PON politik gagal. Kaget. Oh begitu Pak? Iya. Kau jamin berapa? 2 medali emas. Saya berani mengambil sikap depan seorang gubernur yang memang smart, orang pintar, ada bukunya. Ada saya kemarin baru ketemu dengan dia buat buku PON itu. Iya, dia kaget. 2 ya. Padahal saya sudah baca peta itu tidak ada. Di artistik putra kita tidak menang, di artistik putri tidak menang. Cuma ada harapan 1 di OJC, di ritmik. Saya kawal ketat. Akhirnya kita cuma cari eksibisi. Saya bohong. Sampai terakhir tidak ada 1 medali pun yang dapat.
Toyota kau pertanggungjawabkan 130 miliar uang habis itu. Ini orang siapa? Dimatikan kita. Terus saya katakan, Pak Rusdian, siap. Saya hampir 15 tahun menteri saya, itu pertanyaan. Saya pandem. Baru PON Papua kemarin, anak didik saya yang kecil itu sekarang sudah jadi juara PON di Gelang-Gelang. 20 tahun yang lalu kami latihan di atas aspal kolam renang itu. Baru Pak Rusdian tahu, cut off point itu dipecahkan tidak bisa dengan semangat. Harus ada fasilitas, harus ada tunjangan dana. Dari gedung itu lahir seorang atlet Cinde, putra lokal semua dari Cinde. Dia memperkuat timnas, kalah dengan Singapura cuma 0,5 poin. Tipis dengan Singapura, turut memperkuat timnas. Ini lolos Asian Games dan sekarang kemarin mereka lapor, Pak, kita dapat 2 medali emas, sudah lolos di Prapon. 2 medali emas. Clear. Ini pertanyaan ketiga, izin Pak. Kompetensi apa yang Bapak rancang agar popularitas Bapak bisa mendongkrak elektabilitas yang membuat Bapak menjadi salah satu pimpinan utama di organisasi yang Bapak katakan tadi ataupun juga di kepengurusan Partai Golkar? Jadi begini ya, untuk mencapai sebuah tujuan, kita yang pertama harus konsisten. Kerja itu harus tulus dan ikhlas. Kalau saya diawali di politik, saya anggap itu adalah ibadah. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini hanya ada 2. Mengabdi kepada Al-Khaliq, mempersiapkan diri kembali kepada Al-Khaliq. Jadi segala sesuatu yang saya laksanakan semata-mata untuk ibadah. Jadi ingat, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, tetapi adalah ibadah itu bagaimana kita membuat diri kita bermanfaat bagi orang lain. Konkret, ketika saya masuk di Golkar pertama kali, itu rasanya panas, berat. Apa yang saya lakukan? Ini contoh konkret. Saya ngambil air wudhu, saya lihat kantor Golkar kota itu di mana titik tengahnya, saya sholat. Saya sujud di situ, sholat zuhur karena pada waktu itu. Setelah sholat saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, kalau ini adalah medan pengabdianku kepadamu, ya Allah, berilah kemudahan. Hambatan itu singkirkan. Semua yang hamba lakukan semata-mata menguntungkan. Tetapi kalau ini membawa kemudaratan, kezaliman, singkirkanlah hamba dari sini. Doa selesai. Saya sholat. Jadi semua sesuatu itu dalam rangka mencapai kompetensi tadi harus diawali dengan itu dulu, niatan. Orang suka salah, dia mulainya dengan cita-cita. Beda loh cita-cita dengan ibadah, niatan tadi. Kan kita kan dimulai dengan hablum minallah, hablum minallah, dengan niat. Apa yang kamu niatkan? Kalau cita-cita kan beda, apa yang harus saya kejar? Nggak ada cita-cita kita mau jadi anak santri nasional, kan nggak ada, juara MTQ nggak ada kan? Nggak ada, pasti sangat. Atau mau jadi pasti cita-cita mau jadi presiden, sama SMA, jadi apa? Pokoknya dari presiden urung, jadi dokter, masuk perguruan tinggi, selesai jadi apa? Yang penting pajak pegawai bawa lamaran. Karena dia terjadi, karena awalnya sudah diawali dengan itu. Brand yang diciptakan oleh orang tua dan diciptakan bahwa cita-cita. Padahal kita lahir ke dunia ini adalah mengabdi. Jadi saya memulai itu dengan tulus, ikhlas, dan saya mewujudkan semua itu semata-mata pengabdian kepada Allah. Setiap ada beban berat, saya selalu berdoa, ya Allah, berilah hamba-Mu petunjuk. Kadang-kadang saya sambil minta, ya Allah, pinjamkan ilmu dan kemampuan-Mu kepada saya untuk diberikan. Itu saya lakukan. Jadi semata-mata. Jadi kompetensi yang kita lakukan itu jalannya mudah. Jadi kerjanya kerjanya ikhlas, kerja cerdas, itu yang kita laksanakan. Tidak ada beban yang tidak selesai. Makanya semua itu you can if you think you can. Bermula dari pikiran, dari niat, semua akan mudah.
Tapi kalau orang yang tidak meyakini itu, dia akan berat. Jadi saya mulai tadi untuk menjadi kompetensi seorang menjadi popularitas, saya anggap itu bukan popularitas, adalah bagaimana kita punya niatan, kemudian kita harus kerja cerdas, kita harus kerja ikhlas. Dari keikhlasan itu yang semata-mata kita berjuang, yakinlah akan lahir sebuah nilai ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau parameternya orang itu kerja dengan salary, parameternya dengan penghargaan, parameternya dengan jabatan, itu tadi yang di birokrasi dan yang di profit. Kalau dia kerjanya bagus, cerdas segala macam, kadang-kadang dia kan menggunakan segala cara untuk mencapai promosi. Kalau tidak dipromosingkirkan kan. Tapi kalau yang dikerja yang di sosial kemasyarakatan begini, harus kerja ikhlas, kerja cerdas. Nah, ikhlas tadi wujudnya apa tadi? Niatan ibadah tadi. Kalau ikhlas dan cerdas, yakinlah dan konsisten. Kan kita kadang-kadang sulit untuk menghadapi kepahitan. Orang kalau sudah pahit pindah pasti. Tapi tidak tahu kalau di dalam kepahitan itu justru mendidik kita. Tahu, kita justru banyak belajar dari kepahitan itu. Di mana titik lemah kita, di mana titik kekuatan kita. Kan kalian belajar yang namanya ilmu SWOT itu, menganalisis. Kita bisa mapping. Artinya dari kepahitan itu kita pelan-pelan akan naik. Jadi kerja ikhlas, kerja cerdas, semua akan. Dan yakinlah semua itu bisa dilaksanakan. Karena itu tadi kan kita sudah diajarkan, mohon maaf, ini ada yang non-muslim mungkin. Kalau yang muslim diajarkan doa dan mintalah, ucapanmu adalah niatmu. Tapi kalau kita selalu ngeluh, susah, kita akan berangkatnya juga susah. Jadi itu ya. Jadi bagaimana saya meniti itu dengan kerja ikhlas dan kerja cerdas. Artinya kerja cerdas tadi, saya selalu menempatkan diri saya untuk sama seperti mereka. Kuncinya bagaimana? Dengan leader, sebagai seorang leader, bukan seorang ketua. Kalau seorang ketua itu perintah. Kalau ketua itu taunya nak bener baik, nak lemak baik. Ketika susah baru anak buah. Tapi kalau seorang leader, dia tidak akan sekali-kali menyulitkan anak buahnya. Kalau untuk sekarang tantangan terbesar Bapak di dalam partai ini apa Pak? Dan plan ke depannya apa? Tantangan pribadinya atau tantangan partainya? Mungkin boleh dijawab dua-duanya. Kalau bagi saya secara pribadi, saya tidak menghadapi tantangan, karena saya anggap itu semua adalah ladang pengabdian. Kalau kita bicara ladang pengabdian itu pasti ada dinamika, ada elan romantikanya. Ketika ada titik surut, kita tetap waspada. Ketika kita naik, kita akan tetap waspada. Jadi tidak terbawa euforia. Kalau terbawa euforia, kita lupa dengan kendali, tidak waspada. Artinya begitu. Kalau bagi saya, secara pribadi memang saya melihat sudah ada pergeseran tren politik secara nasional. Artinya kalau dulu orang yang akan jadi pemimpin itu memang sudah disiapkan, baik oleh pribadinya maupun lingkungan. Nah sekarang kan sudah bergeser tren ini, bisa by design, by setting. Kalau bapak gue pejabat kan gue bisa desainnya, gue mau jadi apa nih? Gue mau jadi bupati, gampang gue desain kan begitu. Gue setting. Lalu beli partai politik gampang kan selesai. Tidak ada jalannya. Maka itu kalau saya dulu, ketika kita menjadi seorang pemimpin itu harus mampu bereaksi atas aksi yang kita dapat. Nah, kalau pemimpin sekarang tidak mampu bereaksi atas aksi yang kita dapat, makanya agak ada lahir pemimpin yang pelongok-pelongok itu. Karena dia tidak mampu bereaksi. Aksi ini sudah dapat nih, by design, by setting, tapi dia tidak mampu mereaksikan diri. Jadi tantangan yang terdepan itu adalah bagaimana tetap bagi saya untuk husnul khotimah, untuk konsisten karena perubahan situasi dan iklim secara nasional yang harus saya hadapi. Jadi secara pribadi ya saya jalani aja. Tantangan itu bagi saya, tadi saya katakan ya sebuah ujian untuk kita berbuat lebih baik. Jadi apapun tantangan, mau dipakai orang monggo, nggak dipakai sama orang ya monggo, kan begitu.
Karena saya punya keyakinan ketika saya diberikan tanggung jawab, akan saya buktikan tanggung jawab itu. Tetapi kalau saya tidak diberikan tanggung jawab, kita akan lihat bagaimana perjalanan organisasi. Jadi jawaban saya itu, bagaimana tadi jawab pertanyaan tadi? Tantangan terbesar Bapak dalam partai Golkar. Bagi saya itu aja, perubahan sistem politik tadi. Kalau yang dulu kan begini, ini sebenarnya ulasannya sangat luas. Saya takut nggak ketangkep. Jadi begini, kalau dulu sistem politik Indonesia ini kan peserta pemilu adalah partai politik. Artinya yang mendaftar jadi peserta pemilu itu adalah partai politik, bukan perorangan. Sistemnya. Nah, ketika partai politik itu berarti dia punya hak otonom untuk membangun. Dia berhak mencalonkan kader-kader dan figur-figurnya dalam pemilu. Sehingga tingkat transaksionalnya, tingkat kematangannya, tingkat kemampuannya terukur sudah oleh partai politik itu. Kecuali partai-partai tertentu yang dulu ya, ada yang tukang ikan bisa jadi anggota DPR, zaman dulu ada. Yang nggak jelas juntrungannya jadi anggota DPR, zaman dulu ada, udah baru. Kalau di Golkar terukur, kalau orang mau jadi anggota DPR itu, kalau di pegawai negeri paling tidak dia golongan 2, golongan 3. Di tentara paling tidak dia sudah perwira menengah, kolonel. Kalau di jalur G-nya itu jalur masyarakat, dia punya kemampuan intelektual cerdas. Artinya kenapa? Karena menjadi seorang anggota DPR yang dicalonkan oleh partai politik itu, dia sudah punya konsep ketika dia akan bahas di anggota DPR sama kedudukannya. DPR sebagai hak legislasi, dia akan ketemu dengan eksekutif yang punya hak eksekusi. Jadi seorang birokrat dan tentara itu hak eksekusi, dia ngajukan usulan. Kalau sekarang kan bingung, anggota DPR-nya kemampuannya gimana, sementara yang dari pegawai negeri birokrasinya kan kemampuannya di mana? Tidak pernah match. Dan warna di masyarakat sekarang NPWP, nomor piro, wane piro. Jadi jabatan itu sudah dibeli. Sedangkan kita kan kalau dikatakan dalam agama kita, kalau sudah membeli jabatan kan sama dengan hukumnya haram. Haram kan, itu kan nggak boleh membeli jabatan sebenarnya. Kan nggak boleh. Jabatan itu jangan dipinta. Jabatan itu ya, jabatan itu kan musibah. Kalau saya dulu begitu, jabatan itu musibah, bukan amanah. Kalau orang sekarang di kamuflase, oh jabatan saya amanah jadi anggota DPR dari partai kan gitu. Nah ini yang jadi tantangan perubahan sistem politik nasional yang bersifat liberal ini mengakibatkan sistem demokrasi yang kemarin terarah terukur itu menjadi porak-poranda. Bayangkan deh, 22 tahun kita reformasikan dan hasilnya. Jujurlah, adik-adik harus ngomong. Ya, apa ukuran keberhasilan demokrasi 20 tahun ini? Kan tidak ada. Ya, sama saja Mas. Apa yang didemokan waktu reformasi kemarin, ya korupsi masih banyak, bahkan meningkat. Kemiskinan juga masih ada. Utang mbak? Ya, utang meningkat. KKN? Ya meningkat. Saya mau katakan Pak Harto dulu menjelang kejatuhannya baru satu anaknya dijadikan menteri. Menteri Sosial. Titik. Betul. Oh iya, Menteri Sosial. Kalau sekarang baru 1 tahun 2 tahun ada yang jadi menantu, ada yang jadi wali kota, ada yang sekarang sudah dibuat lagi ruang untuk jadi wakil presiden, menjadi partai politik. Nah inilah tantangan terbesar bagi saya. Kalau bagi saya pribadi, mau ngomong saya sih sedih melihat perjalanan bangsa ini. Bagi saya sudah sangat sedih karena sudah keluar dari alur komitmen kebangsaan ketika kita menyatakan Indonesia merdeka. Harus ingat loh, 18 Agustus itu kita buat State of Declaration Indonesia itu cuma 2. Indonesia merdeka, dasarnya Undang-Undang 45. Dalam dasar Undang-Undang 45 jelas preambul itu memberikan perlindungan, memberikan pendidikan, perjalanan, memberikan kesehatan. Didasarkan apa? 5 sila tadi. Yang pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini dasar kita. Nah sekarang adik-adik sudah mulai rasakan. Saya tidak mau bicara ini perorangan, tapi situasi
geopolitik nasional kita sudah ini yang terjadi. Ya, alasan ada revolusi mental, ada kampus merdeka. Merdekanya yang mana merdeka? Rupanya bebasnya nggak jelas. Adik-adik terbayang nggak seorang entrepreneur ojol bisa menjadi menteri pendidikan? Tidak ada korelasi sama sekali ya Pak. Itu Yang sangat sesuai sama kompetensi yang kita harapkan apabila pendidikan. itu. Sedangkan dan Al-Quran sudah jelas. Kalau barang itu tidak diberikan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Kan ini yang terjadi sekarang. Kita adik-adik sepakat. Declaration of Indonesian State tanggal 18 Agustus cuma 2. Menyatakan merdeka, bebas dari penjajah. Yang kedua memberikan berdasarkan Undang-Undang 45. 4. Konstruksinya mencerdaskan, melindungi. Dek sambil minum deh. Iya. Jangan santai deh, jangan lu. Kamu buka, mencerdaskan, berikan kesehatan, itu begitu. Ya. Minum beda apa sambil minum. Kita ngobrol santai-santai jangan tuh. Jadi jangan kaku ya, jangan kamu nyengok yang lagi minum kayak gitu. Ya. Jelaskan berdasarkan 5 prinsip tadi. Religi, humanity, nation, demokrasi, and stability, justice dan keadilan. Kan itu dasarnya. Menteri Kesehatan saja Pak dari pegawai Pak. Kan aneh. Ya anehnya itu sekarang. Jadi, nah itulah makanya tantangan kalau dijawab bagi adik tadi. Bagi saya tantangan terbesarnya saya melihat sistem ini sudah keluar dari rel dan bagaimana kita memperbaikinya sulit karena ini sistem ini kan sudah menggurita. Dulu kan Orde Baru dibilang dengan KKN, sekarang lebih dari KKN. Ya. Semua lini ekonomi semua dia kuasain, politik dia kuasain, demokrasi dia kuasain, kemudian perdagangan dengan bebasnya dia kuasain segala macam. Jadi sulit. Itulah tantangan bagi saya. Jadi menjadi anggota legislatif ya Pak? iya. Strategi apa sih yang Bapak gunakan untuk memikat atau membuat daya tarik agar masyarakat itu memilih Bapak? Itu strategi apa yang Bapak gunakan? Ya kalau waktu dulu kan kita kembalikan dulu kan adalah peserta pemilu itu adalah partai politik. Artinya yang kita gagas, kita jual, kita kampanyekan ke masyarakat adalah program-program partai. Waktu itu kan Golkar jelas partainya membangun ekonomi, membangun pertumbuhan, menanggung pendidikan. Pada waktu itu spesifik yang saya bawa kampanyenya pada waktu pemilu yang lalu, kita akan melakukan pemekaran dengan Kabupaten Muratara. Jadi waktu kampanye itu saya katakan itu. Jadi kalau Golkar menang, konsep pengembangan Kabupaten Musirawas ini menjadi 3 daerah dari Induk, Musirawas, Linggau dan Muratara. Itu ya. Plan Bapak ke depan di dalam dunia politik ada nggak? Itu pertama. Oke, kalau perencanaan itu tadi kalau sistemnya begini, ya susah, kita nggak akan tempo. Sebenarnya prem pribadi, kalau menurut parameter pribadi saya, mungkin saya harus ke Senayan merubah itu. Tapi kan situasionalnya tidak memungkinkan. Kita juga harus baca itu. Mappingnya itu tidak mungkin. Tapi kalau soal kompetensi, soal kemampuan, soal pengalaman, soal politik, ya. Tadi saya katakan, Kofifa Indar Parawansa itu jauh. Kelas menteri, kelas gubernur Jawa Barat, Jawa Timur. Dulu waktu dia jadi BKKBN datang kemarin, dia tanya sama Pak Gubernur, Pak, ada yang namanya Pak Lidayanto tak? Kenapa? Itu teman saya Pak, cari-cari, saya tidak mau jadi malu. Karena saya teringat pada waktu pendaftaran dulu. Dia cari-cari saya. Rusli Jenal. Jadi teman-teman saya itu Gubernur Riau. Rusli Jenal itu. Di KMPI, di Golkar, kemudian di Persani sama-sama di pusat. Jenderal Arifin almarhum yang kemarin baru meninggal itu sahabat saya. Waktu itu dia jadi ketua KMPI Sumatera Utara, apa kabar? Ketika kami di Jakarta ada yang namanya lomba kencana pidato untuk pemuda waktu itu penyuluhan pertanian dan KBN, kami di Jakarta.
anaknya meninggal, dia datang ke Pertamina Pusat minta siapkan pesawat jet pribadi, saya mau dibawanya. Jadi kalau soal kompetensi, soal kemampuan, soal pengalaman kita siap. Nah yang kurang soal ekonomi. Ada bisa bayangkan untuk menjadi seorang anggota parlemen pusat itu, dia harus kalkulasi suaranya paling tidak 150.000 suara. Kalau dengan sistem yang sekarang 300.000 aja kita kasih. Jadi tidak ada lagi kualitas, yang ada sekarang isi tas. Kalau isi tas kita mampu bisa jadi. Nah, saya tidak bilang gitu, tapi bahasa lemahnya bukan lihat kualitas lagi, isi tas. Kalau 300.000 berarti itu hampir 3 miliar. Dari mana begitu? Kalau saya pun jadi, kita berandai jadi, pasti saya punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Kalaupun duit saya pribadi, ya paling tidak saya bertanggung jawab dengan keluarga. Yang payah ini kita punya cukong. Yang modalin kita. Sekarang itu yang terjadi. Saya mau katakan itu sebenarnya demokrasi liberal. Sehingga kalau ada pembahasan di Jakarta itu yang namanya pasal karet, pasal tembakau, pasal rokok, pasal sawit, pasal minyak, itu terjadi karena mereka sudah dari awal. Jadi sekarang adik-adik boleh pemilu, orang sudah tahu orang yang di parlemen sekarang. Kalau orang-orang idealis, orang-orang yang tidak mau dengan satu garis dengan mereka, sudah tidak bisa mungkin. Itu tadi saya jawabannya tadi. Kalau sistem politik yang masih begini dengan transaksional, sulit bagi saya untuk maju. Apalagi kalau kita bicara sudah idealis, menyangkut kebangsaan, kenegaraan, itu mereka sudah jemu. Mereka taunya kalau kau jadi boneka, kau jalankan peran-peran kami di sini. Jadi itu sudah dirempot. 460 anggota parlemen itu benar apa yang dikatakan. Indikasi komunis jelas, indikasi liberalnya jelas. Kenapa? Mereka tanamkan, mereka beli. Bayangkan aja deh. Makanya paling mudah dia panggil artis. Lucu. Pelawak jadi anggota DPR atau jadi anggota DPR paling lucu. Kenapa? Karena dia sudah punya pen. Dia bayar 200 juta tidak ada masalah. 2 miliar pasti balik. Kalau Krisdayanti dimodalin pasti jadi. Nah kalau Dayanto dimodalin kaget anak macan. Kan itu belum tentu sepaham. Itu kan bicara harus masih bicara sebenarnya, masih bicara nurani, masih bicara idealis. Bagi mereka tidak perlu itu. Kau jadi anggota DPR, ini duit, jalankan peran. Kalau terjadi kepentingan kami, tolong diakomodasi. Makanya sekarang lihatlah, MK bisa merubah, DPR diam, ya kan? Yang namanya undang-undang cipta kerja, DPR itu tahu kalau Pak, dosa kamu demo lah tahu. Soalnya dia kan sudah makan budi dulu sebelumnya. Siapa Pak yang mampu galak keluar ke duit cuma-cuma 300 miliar jadi anggota DPR ini? Berpikir Pak, itu berpikir. Saya juga kalau saya mau mencarikan uang untuk provinsi di sekitar 1 miliar, ngapain? Yang jelas jadi belum pasti, duit habis, persaudaraan rusak, keluarga rusak, sisi sedikit jiwa kita rusak. Lebih baik dari 1 miliar satu simpan baik. Aku taruh ke di bank sebulan 20%, 3 bulan orang-orang nak ngurau kan, orang-orang anak kita sumbangan kan lebih enak. Ada azas manfaatnya. Dalam bahasa politik sekarang, di mana-mana kalau Bapak Ibu sekalian atau ada di lihat, tidak ada makan siang yang gratis, makan siang berlampu. Nah itu yang terjadi ya. Jadi agak sulit kita pertanyaan adik tadi yang terakhir aku tadi. Ya kalau secara idealis dan normatif harus ke parlemen. Tentu ya kita harus realistis. Tidak boleh juga kita membabi buta. Kita harus punya ukuran, punya mapping. Kita juga punya analisis SWOT.
Jadi cita-cita biarlah sekedar cita-cita. Nah, kalaupun nanti ada perubahan sistem, tadi jawabannya sistem politik ini berubah, sistem demokrasi ini berubah, mudah-mudahan orang-orang yang berkualitas, bukan saya, orang-orang yang punya kapabilitas, pertanyaannya tadi, orang-orang yang cerdas akan ambil di semua sektor kehidupan, di kolek, sosbud, hansap. Tapi kalau situasi begini, memang diadakan proses pembusukan, proses pelemahan bangsa, sulit itu akan bangkit. Masalah. Anda berbalik masuk. Boleh enggak aku? Maaf ya. Jadi sulit bangkit. Untuk saya pribadi bangkit sulit, dan untuk komunitas. Kalian lihat, sekarang Anies aja mau bangkit susah. Ya. Tapi Gesang dengan mudahnya dibuka koridor. Gibran dibuka koridor. Di mana semangat reformasi? 11 tuntutan reformasi di mana? Telang mati sudah. Itu mati yang korban kan mahasiswa. Yang demonya saja sudah duduk di Senayan loh. Mana coba? Karena dia sudah dipesan. Jadi aku teringat teringat aku 4 hari lewat waktu di Senturi. Lagi duduk turun. Mandiri, itu namanya Budi Waseso Sujatmiko. Budi Waseso itu turun pakai apa? Masuk ruangan, naik motor. Tinggal pengajar pagi anjing masa. Tapi saya masih sadar, inilah yang rusak bangsa. Dulunya jalan kaki, Wak. Belum jadi anggota DPR. Ngumpulin mahasiswa, tukang nunjuk duit, komporin dulu. Itulah yang 97 itu. Sekarang dia jadi anggota DPR RI. Aduh. Berdiri saya, ini yang merusak. Itu Aventurir. Ketemu saya tadi saya keluar ke toilet, saya naik ke kamar istirahat. Kontrol kalau enggak, bisa ini orang bajingan yang merusak bangsa ini. Kasihan. Saya terbayang kalau lihat dia pasti tokoh mahasiswa elang itu yang mati ditembak segala macam. Itu yang saya. Dan ada nggak anak-anak mahasiswa yang menikmati? Tidak ada. Yang dulu sudah tamat sekarang di mana? Nggak ada kan? Nah ini. Nggak kati juga. Aku nak nanya yang mana? Yang muncul. Tokoh-tokoh reformasi. Aku ini tokoh reformasi 97 pakai baju KNPI tegak loh. Dia di Bundaran pakai baju KNPI 97. Siapa yang nyawa dokumentasi itu? Panjang jalan aku jalan pakai baju KNPI. Belum pernah KNPI itu turun jalan. Pakai motor waktu itu tentara 12 motor jalan. Toko penuntut itu didobrak. Ada yang mulainya dokter segala dukun polisi tentara enggak banyak. Bawa TV, bawa kulkas. Aku cuma ngeliat lah waktu itu. Nyesel juga sekarang. Kalau tahu mah aku masih ke toko kacau ngambil emas jelas. Tapi waktu itu kita reformasi waktu itu. Saya 97 ada. Belum Raiden Haji Anang, belum itu Tarek, belum ada. Pakai baju KNPI tangan pendek. Demikianlah hasil wawancara kelompok 2 dengan Bapak Lidayanto Esos MSI. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.